Bismillahirrahmanirrahim. Saya diberi mandat untuk menjelaskan bangunan atau konstruksi keluarga maslahah. Saya minta informasi berapa menit saya bisa bicara, Pak Farid? Soalnya 30 menit dulu, Pak. 30 menit dulu. Okay. Nanti mengalir ke diskusi berikutnya. Siap. Mengalir ke tanya jawab. Baik. Saya akan mulai dengan keluarga maslahah yang telah dirumuskan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Mungkin salah satu perbedaan mendasarnya dengan konsep keluarga lain adalah keluarga maslahah ini diintegrasikan dengan jati diri manusia menurut Islam. Di dalam Islam, setiap manusia itu mempunyai status melekat sebagai hanya hamba Allah, sehingga tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh menghamba pada selain Allah, tidak boleh juga menghamba kepada Allah sambil menghamba apapun atau siapapun selain Allah. Ini yang disebut dengan ajaran tauhid, dan di dalam keluarga tidak boleh ada relasi penghambaan antara satu pihak kepada pihak lain, tidak boleh melakukan atau memperlakukan salah satu pihak di dalam keluarga itu sebagai hamba dari pihak lain. Mengapa? Karena semua pihak di dalam keluarga itu hanya dan hanya hamba Allah. Yang kedua, setiap manusia juga mempunyai amanah melekat di dalam dirinya sebagai khalifah fil ardh, yang mandatnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Setiap manusia, laki-laki dan perempuan. Maka dalam keluarga maslahah, laki-laki tidak hanya punya kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan di luar rumah, melainkan juga di dalam rumah. Dan bagi perempuan juga punya mandat tidak hanya mewujudkan kemaslahatan di dalam rumah, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Dimanapun berada, di dalam rumah, di luar rumah, mandat kita sebagai manusia adalah mewujudkan kemaslahatan atas dasar iman kepada Allah. Inilah yang disebut dengan takwa. Jadi satu-satunya standar manusia di hadapan Allah adalah takwa. Apa itu takwa? Tentu saja berkaitan dengan status dan amanah melekat ini. Takwa adalah tauhid atau hanya menuhankan Allah yang melahirkan kemaslahatan pada makhluk Allah. Beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang melahirkan perilaku baik kepada makhluk Allah seluas-luasnya di muka bumi, termasuk di dalam rumah tangga. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian manusia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa, yaitu orang yang hubungan baiknya dengan Allah bisa melahirkan hubungan baik dengan makhluk Allah, termasuk di dalam keluarga. Karenanya Rasulullah mengingatkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, sesama manusia. Dan demikian juga standar pasangan suami istri yang ideal di dalam Islam juga adalah sama. Seperti hadis ya yang biasa disampaikan, tungkahul mar'atu li arba'in, perempuan itu dinikahi karena 4 perkara, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Dinikahi perempuan, ini mohon perhatiannya untuk tidak diterjemahkan dengan nikahilah. Jadi ini informasi saja. Perempuan dinikahi biasanya karena 4 hal, karena hartanya, karena nasabnya, karena parasnya, dan karena agamanya. Nah, baru nih satu saja, falfar bidzatiddin taribat yadak. Maka pilihlah karena agamanya, maka selamat. Nah, jadi
satu-satunya standar suami istri yang ideal di dalam Islam itu adalah karena agamanya, dan agama itu intinya adalah takwa, dan takwa adalah hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan hambanya. Maka di dalam hadis itu banyak sekali kata takwa dihubungkan dengan sikap kepada hamba Allah, kepada makhluk Allah, termasuk kepada sesama manusia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, bersikap adilah karena itu lebih dekat kepada takwa. Artinya tidak ada orang yang takwa kok tidak adil. Berarti kalau kita ingin berikhtiar menjadi orang takwa, kita harus adil dulu. Ittaqullaha fin nisa'i, bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan istri. Itu ada. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastakhlaltum furujahunna bi kalimatillah, karena kalian meminang mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Artinya perilaku suami pada istri, juga sebaliknya istri pada suami, itu mempengaruhi kualitas ketakwaannya kepada Allah, termasuk di atas ranjang. Jadi wastahlaltum furujahunna itu artinya adalah berhubungan seksual, itu juga caranya menentukan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin baik maka kita akan semakin bertakwa, dan semakin buruk semakin kurang takwanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kedirian manusia yang paling utama, dan ini harus jadi pegangan kita semua dalam berkeluarga, adalah manusia itu tidak hanya makhluk fisik. Karenanya keluarga di dalam Islam itu bukan sekumpulan tubuh saja, tetapi sekumpulan jiwa. Ada dimensi spiritual dan intelektual dari manusia, dari seluruh anggota keluarga, yang itu harus dipertimbangkan dalam mengelola keluarga maslahah. Karenanya kebutuhan yang mesti diikhtiarkan untuk dipenuhi itu tidak hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan spiritual dan intelektual. Bahkan jati diri manusia yang utama itu justru yang non fisik. Karena apa? Karena kalau kita meninggal, fisik akan hilang, yang non fisik itu yang akan terus hidup dan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama menjadi makhluk fisik. Tapi meski demikian Bapak Ibu sekalian, mandat kemaslahatan ini menunjukkan bahwa meski segala hal yang bersifat fisik, bersifat materi, itu bisa bernilai spiritual jika dia menjadi alat untuk berbuat kemaslahatan. Tubuh ini tentu saja fisik dan akan hilang nanti kalau kita meninggal. Tetapi tubuh ini bisa punya nilai spiritual di hadapan Allah kalau menjadi alat untuk kemaslahatan. Rumah, mobil, harta, jabatan, semua bersifat duniawi, tetapi dia bisa menjadi media dan bernilai spiritual kalau dia menjadi media untuk berbuat kemaslahatan seluas-luasnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kemaslahatan mandat kita hidup itu tidak hanya menjadi soleh dan solihah ya. Jadi tidak hanya soleh dan solihah, kita juga perlu berikhtiar untuk menjadi muslih dan muslihah, yaitu orang yang baik sekaligus aktif mewujudkan kebaikan pada orang lain seluas-luasnya. Baik terhadap diri sendiri, juga baik pada orang lain seluas-luasnya. Keluarga maslahah adalah keluarga yang islami ya, dalam pandangan keluarga maslahah itu adalah keluarga yang memberikan kebaikan pada seluruh anggota keluarga tanpa kecuali, dan keluarga itu secara aktif memberikan kebaikan pada keluarga lain seluas-luasnya. Tidak menyebabkan pertengkaran, tidak menyebabkan perselisihan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan masyarakat yang islami, khairu ummah, itu ditandai dengan masyarakat yang beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dan masyarakat itu aktif memberikan kebaikan pada seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali, dan masyarakat itu aktif juga memberi kebaikan pada masyarakat lain seluas-luasnya. Begitupun yang disebut dengan negara Islami atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan,
Dan iman itu menggerakkan negara untuk memberikan kebaikan pada seluruh warga negara tanpa kecuali, dan negara itu memberi kebaikan pada negara-negara lain seluas-luasnya dalam pergaulan internasional. Maka Indonesia, Bapak Ibu sekalian, adalah negara yang Islami. Mengapa? Karena sudah mendeklarasikan ketuhanan yang Maha Esa. Tinggal satu lagi adalah pembuktian syahadat. Bagaimana membuktikan bahwa iman kepada Tuhan yang Maha Esa yang dianut oleh bangsa ini bisa melahirkan kemaslahatan kepada warga negara tanpa kecuali, seluruh warga negara, dan kepada negara lain seluas-luasnya. Nah, aspek mewujudkan kemaslahatan ini adalah proses terus-menerus. Kita pun sudah beriman, belum tentu bisa konsisten untuk terus berbuat maslahat. Maka PR kita untuk membuat negara ini maslahah adalah bagaimana caranya bisa dikelola untuk kemaslahatan seluruh warga negara tanpa kecuali. Dan dalam level global, maka Islam yang seperti ini menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam keluarga maslahah, karena konsep kemaslahatan itu begitu luas, ukhuwah yang dibangun di dalam keluarga maslahah yang kita proses di dalam keluarga itu juga bukan hanya sekedar ukhuwah Islamiyah. Ada 3 ukhuwah, mengingat tadi ya mandat kekhalifahan yang begitu luas. Satu adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama muslim yang tidak bertentangan dengan maqasidus syariah. Jadi jangan sampai terkecoh dengan persaudaraan sesama muslim tapi justru melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan syariah. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa. Maka apapun sukunya, agamanya, sesama bangsa Indonesia, keluarga maslahah harus bisa menjalin persaudaraan. Namun ukhuwah wataniyah ini juga mesti didasarkan pada konstitusi negara dan jangan terkecoh dengan ukhuwah kebangsaan yang justru menggerogoti konstitusi negara. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariah atau insaniyah, yaitu persaudaraan kemanusiaan yang tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai dasar hak asasi manusia. Maka siapapun sepanjang itu manusia, maka kita harus bersikap seperti saudara. Nah, ukhuwah Islamiyah, wataniyah, basyariah ini tentu saja juga berkaitan dengan mandat kekhalifahan fil ard, yaitu mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Maka ukhuwah ini apapun bentuknya tidak boleh kemudian melahirkan kerusakan alam. Begitu juga dalam keluarga maslahah, tidak hanya soal bagaimana melahirkan kemaslahatan sebagai suami istri atau relasi marital, tetapi juga orang tua dengan anak, relasi parental, juga relasi ini dengan keluarga besar, juga harus maslahat. Ini yang disebut dengan relasi familiar, dan keluarga dengan sosial, dengan masyarakatnya, dengan negara itu juga harus dipastikan melahirkan kemaslahatan. Dan yang terakhir adalah relasi ekologi, sehingga keluarga itu dikelola dengan cara-cara yang berkontribusi bagus bagi kemaslahatan lingkungan hidup. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah dasar konstruksi dari keluarga maslahah. Lalu keluarga maslahahnya seperti apa? Ini dulu. Seumur hidup, termasuk dalam berkeluarga, tugas laki-laki dan perempuan itu adalah kerjasama untuk menajamkan tauhid kepada Allah, bersikap benar-benar hanya menghamba kepada Allah, tidak menghamba kepada Allah sambil menghamba kepada harta, sambil menghamba pada kekuasaan, sambil menghamba kepada suami, orang tua, dan lain sebagainya. Tidak sambil itu. Jadi menajamkan tauhid kepada Allah agar bisa punya daya dorong untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Sampai kapan? Sampai akhir menutup mata, nggak bangun lagi. Nah, sekarang konstruksi keluarga maslahah. Gambarnya adalah seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ada atap, atapnya adalah kemaslahatan.
Lalu ada 5 pilar ya, yang kelihatan ada 2, tapi sebetulnya ada 5 pilar. Ini yang nanti 5 pilar itu adalah zawaj, mitsaqan walidon dan lain sebagainya, nanti saya akan jelaskan insyaallah. Lalu suasananya adalah sakinah mawaddah warahmah dan fondasinya adalah prinsip keadilan atau muadalah, kesalingan mubadalah dan keseimbangan atau muwazanah. Mari kita bayangkan gambar ini ketika saya menjelaskan. 1, atap kemaslahatan. Jadi keluarga sekali lagi adalah bagian tak terpisahkan dari semesta. Bagian menjadi seorang muslim itu bagian dari komunitas muslim yang lebih besar, komunitas misi Islam, dengan demikian juga menjadi misi dari seorang muslim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, karena tidaklah diutus Rasul Muhammad kecuali bagi rahmat, kecuali untuk menjadi rahmat, anugerah bagi semesta. Maka keberadaan kita sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai negara juga harus menjadi anugerah bagi semesta. Kita mesti ikhtiar tentu saja. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Ini ada yang versi solihal akhlaq. Sesungguhnya sesungguhnya saya diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak ya, jadi memperbaiki akhlak. Maka menjadi seorang umat Nabi Muhammad berarti kita berikhtiar untuk mewujudkan atau mempunyai akhlak yang mulia, dan akhlak mulia itu menjadi persyaratan lahirnya kemaslahatan. Maka sebagai atap kemaslahatan ini, sebagai atap keluarga maslahah, artinya adalah dia harus menaungi semua tindakan dan keputusan keluarga. Jadi keputusan dan tindakan di dalam keluarga mesti mempertimbangkan kemaslahatan semua pihak yang ada di dalam keluarga itu. Karenanya tidak boleh ada satu tindakan diambil karena itu maslahat bagi satu pihak, sementara bagi pihak lain itu adalah kesengsaraan, apalagi itu membahayakan pihak lain. Termasuk di sini ya, tidak boleh keluarga maslahat kok mengambil keputusan yang maslahat buat keluarga itu, tapi berbahaya bagi masyarakat dan bangsa. Misalnya korupsi, barangkali diyakini sebagai memberi kemaslahatan kepada keluarga, tapi itu berdampak buruk kepada masyarakat dan negara, maka itu juga tidak bisa disebut sebagai kemaslahatan. Jadi kemaslahatan itu tidak boleh melahirkan kesengsaraan, kerusakan, dan bahaya pada pihak lain, meskipun itu maslahat bagi salah satu pihak. Dan standar kemaslahatan itu adalah mesti sama pada pengalaman yang sama. Jadi standarnya satu, misalnya lapar berarti semuanya harus makan karena semua orang mengalami lapar. Tetapi dalam situasi spesifik ya, ada situasi tertentu dari salah satu pihak di dalam keluarga, maka standar misalnya ada yang difabel, maka standar memenuhi kebutuhan difabel tidak boleh disamakan dengan non-difabel. Dia harus menjadi standar bagi dirinya. Maka ini adalah yang disebut dengan keadilan yang bersifat substantif. Oke, sekarang 5 pilar. 5 pilarnya ini berkaitan dengan mendudukkan suami istri yang ini sebagai pangkal ya. Keluarga ini kan kalau ada suami istri, ada pernikahan lalu melahirkan keluarga. Nah, 5 pilar suami istri ini menjadi dasar untuk berrelasi dengan yang lain. Pertama, meyakini bahwa perkawinan adalah janji kokoh. Mitsaqan ghalidhan. Jadi perkawinan termasuk keluarga ya, nanti keluarga itu adalah hasil dari perkawinan. Maka keluarga juga tidak boleh dipermainkan. Sehingga dan mitsaqan ghalidhan ini lebih spesifik lagi adalah dia dipertanggungjawabkan tidak hanya terhadap pihak-pihak di dalam keluarga itu, suami kepada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, tetapi semua pihak di dalam keluarga itu menyadari bahwa semua keputusannya dalam berkeluarga itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Yang kedua, meyakini bahwa suami istri dalam perkawinan itu adalah berpasangan. Jadi tidak ada atasan dan bawahan. Karena pasangan, maka dua-duanya harus bekerja sama untuk mewujudkan kemaslahatan. Dua-duanya wajib ikhtiar sekaligus berhak atas kemaslahatan di dalam keluarga. Demikian juga hubungan antara orang tua dengan anak juga adalah sebagai sebuah tim, gitu ya, tim.
tim untuk mewujudkan kemaslahatan. Saling memperlakukan secara bermartabat, ini artinya adalah suami dan istri mesti bil ma'ruf ya, muasyarah bil ma'ruf. Ma'ruf itu etika yang sangat tinggi sekali. Karena di dalam Al-Quran, di dalam Islam, sebuah tindakan disebut Islami itu kalau satu boleh menurut agama, dia harus halal. Dua, di samping boleh juga harus baik. Maka ada halal dan thayyiban, dan di samping boleh dan baik dia juga harus pantas, halalan thayyiban wa ma'rufan. Maka suami istri juga orang tua dan anak mesti menjaga hubungan, termasuk juga dengan pihak luar ya. Bil ma'ruf itu adalah relasi yang bermartabat sebagai manusia, sebagai makhluk yang dikaruniai akal dan budi. Yang keempat adalah menjadikan musyawarah dalam sebagai mekanisme pengambilan keputusan dalam keluarga. Sehingga keputusan, terutama keputusan-keputusan penting itu mesti dibicarakan bersama antara semua pihak di dalam keluarga. Dan yang kelima adalah saling menjaga keridhaan kedua belah pihak. Kalau dalam konteks orang tua dan anak juga mesti menjaga keridhaan ini. Dan juga bagi pihak lain yang seluas-luasnya, taradin ini adalah dasar dari muamalah. Dia harus saling ridho. Karenanya sangat betul sekali bahwa ridho Allah pada istri tergantung pada ridho suami, tetapi ridho Allah pada suami juga tergantung pada ridho istri. Mengapa? Karena ridho Allah dalam ini interaksi antara manusia itu tergantung pada ridho semua pihak yang berelasi itu. Lalu 3 fondasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, disebut pilar, 5 pilar tadi ya, misalkan ghalidhan, zawaj, muasyarah bil ma'ruf, musyawarah, dan taradin, itu menjadi penyangga kemaslahatan di dalam keluarga. Kalau salah satu pilar ini tidak ada, misalkan ghalidhan tidak ada, maka pilar ini bisa runtuh, ibaratnya jatuh gitu ya, dan 4 pilar lain menjadi kesulitan untuk menyangga kemaslahatan di dalam keluarga. Dan kalau misalnya semakin banyak pilar yang tidak ada, maka kemaslahatan juga sebagai atap keluarga bisa ambruk. Tapi pilar 5 ini juga dia hanya kuat, Bapak Ibu sekalian, kalau ditancapkan dalam fondasi yang juga kuat. Apa itu fondasi dari keluarga maslahah? Ada 3. Pertama adalah muadalah atau keadilan. Jadi dalam konteks keadilan keluarga, juga nanti di ruang yang lebih luas, keadilan hanya mungkin kalau seluruh pihak di dalam keluarga itu diletakkan sebagai subjek penuh. Subjek penuh itu artinya adalah mereka yang ada di dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak, itu sama-sama wajib berikhtiar mewujudkan kemaslahatan keluarga sekaligus berhak menikmatinya. Sehingga tidak ada satu konsep yang kemaslahatan itu kewajiban salah satu pihak dan haknya pihak lain. Dia menjadi kewajiban seluruh pihak sekaligus hak dari semua pihak untuk menikmatinya. Ini mensyaratkan tadi itu yang tersembunyi atau ini di dalam konsep zawaj itu, berpasangan. Itu artinya adalah sebagai tim. Dan di dalam tim semua menjadi subjek penuh. Yang kedua adalah mubadalah. Mubadalah itu kesalingan, semua pihak di dalam keluarga mesti saling memperlakukan sekaligus diperlakukan dengan baik di dalam keluarga. Kalau itu baik buat satu orang, maka kemungkinan besar itu adalah baik bagi pihak lain. Kalau itu buruk bagi bagi salah satu pihak, maka dia harus dicegah juga dari pihak yang lain di dalam keluarga. Kesalingan itu prinsip dasarnya adalah kemaslahatan itu untuk semua pihak, keburukan, bahaya itu harus dicegah dari semua pihak. Yang ketiga adalah muwazanah atau keseimbangan.
menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, kepentingan dan kebutuhan diri sendiri dan keluarga, kepentingan keluarga dan masyarakat, negara, itu semua dipenuhi dengan cara seimbang. Kalau dalam beragama misalnya ya, ada kewajiban hablum minallah, hablum minannas, itu juga harus seimbang. Kalau mau memutuskan sesuatu ada dalil nakli, ada dalil akli, itu juga harus seimbang. Muadalah, mubadalah, muwazanah, itu menjadi fondasi dari 5 pilar, dan 5 pilar itu menjadi sandaran bagi atap untuk bisa tegak. Karena itu kalau sudah ada 5-5-nya, 1, 5, dan 3 ya, 1 atap, 5 pilar, dan 3 fondasi, maka kita akan melihat keluarga yang maslahah itu seperti apa situasi kejiwaannya, adalah diliputi dengan ketenangan jiwa, yaitu kondisi gimana ya, makanya tadi keluarga di dalam Islam itu bukan hanya kumpulan tubuh, tetapi kumpulan jiwa. Perkawinan yang menjadi gerbang untuk masuk di dalam keluarga pun tujuannya adalah ketenangan jiwa. Tapi selama masih menjadi makhluk fisik, maka jiwa hanya akan tenang kalau kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani bisa dipenuhi dengan baik. Nah, ketenangan jiwa itu hanya mungkin kalau relasi antara semua pihak di dalam keluarga itu, terutama suami dan istri ya, didasari dengan sakinah, dengan mawaddah warahmah. Ini sebenarnya tidak hanya suami istri, tetapi juga antara orang tua dengan anak nantinya. Apa itu mawaddah warahmah? Mawaddah adalah cinta yang memberi manfaat kepada pihak yang mencintai. Kalau bapak-bapak melamar istrinya itu, saya ingin menikahimu karena saya bahagia bersamamu, itu mawaddah. Jadi bahagia kembali kepada dirinya. Kalau rahmah itu sebaliknya kepada objek yang dicintai. Cinta yang memberi manfaat kepada objek yang dicintai. Saya ingin menikahimu karena saya ingin kamu bahagia. Nah, itu yang disebut dengan rahmah. Nah, sakinah, ketenangan jiwa di dalam keluarga itu hanya mungkin kalau semua pihak itu bersikap dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi diri sendiri. Jadi ya, mencintai semua anggota keluarga karena kebahagiaan dirinya, sekaligus rahmah dan kebahagiaan pihak lain. Maka mawaddah warahmah itu adalah cinta yang memberi maslahat pada kedua belah pihak. Karena itu ini sebagai penutup adalah kita mendefinisikan keluarga maslahat sebagai keluarga yang setiap anggotanya mampu mendatangkan kebaikan pada diri masing-masing dan pihak lainnya, sehingga keluarga mampu memberikan kebaikan pada seluruh anggota keluarga dan pihak lain seluas-luasnya. Keluarga menjadi seperti ladang yang subur, yang mampu menumbuhkan potensi baik seluruh pihak di dalam keluarga secara maksimal, dan potensi baik itu kemudian menjadi modal sosial untuk mewujudkan kemaslahatan di dalam keluarga maupun di luar keluarga seluas-luasnya. Terima kasih, demikian Pak Farid dan Bapak Ibu sekalian, semoga bisa cukup menjelaskan bangunan keluarga maslahah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.